Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, polisi pamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik, termasuk di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Selain itu tumpukan uang, emas batang seberat 74 kg turut dipamerkan. Tiga belas lokasi telah digeledah polisi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan polisi dan mulai dipamerkan di gedung promoter Polda Metro Jaya. Selain tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, barang bukti berupa emas batangan juga turut dipajang. Emas seberat 74 kg sebelumnya disita dari rumah Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti, termasuk 2 buah layar komputer. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 14 lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain menggeledah rumah pribadi Jampitsus Febri Ardiansyah, penggeledahan juga dilakukan di restoran The Clan Signature, ruko di daerah Cipete, hingga Money Changer. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah barang bukti disita kepolisian saat menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu. Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau money changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah. Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jampitsus Febri Ardiansyah akhirnya buka suara usai mencuatnya isu dugaan korupsi yang menyeret namanya. Febri mengatakan menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan, namun membantah jika dirinya akan mundur dari jabatannya. Febri justru menerima perintah untuk segera menyelesaikan kasus yang jadi prioritas, yakni korupsi MBG. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang
apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang tiba. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Jampitsus Febri Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Sementara Febri membantah kepemilikan kafe di Cipete yang juga digeledah oleh polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, pemirsa, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut, tapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan kafe Deklan yang juga digeledah polisi. Jampitsus Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai dengan SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan. Itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Ya pemirsa, di tengah ramainya perbincangan terkait penggeledahan oleh polisi, 3 karangan bunga berisi dukungan untuk Polri terpasang di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Pesannya berisi dukungan masyarakat terhadap langkah Polri mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Sejumlah karangan bunga terpasang di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta. Dan masing-masing karangan bunga bertuliskan pesan Bravo Polri. Rakyat bersama Polri, jangan mundur, rakyat bersama Polri, serta Presiden Prabowo bersama Polri. Karangan bunga tersebut menjadi bentuk apresiasi dan dukungan agar Polri terus melanjutkan proses hukum terkait 3 kasus dugaan korupsi. Tapi ini belum diketahui siapa pengirimnya. Menurut Anda kira-kira siapa nih yang mengirim karangan bunga ini? Ya, 2 orang pria diduga saksi dibawa tim penyidik ke lokasi penggeledahan di sebuah ruko Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait penyidikan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang sektor batu bara.
Petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa 2 orang pria yang diduga sebagai saksi ke lokasi penggeledahan. Penggeledahan ini merupakan rangkaian operasi gabungan. Belum diketahui peran 2 orang saksi ini dengan kasus yang sedang ditangani. Namun, penggeledahan kembali dilakukan guna mencari barang bukti terkait kasus korupsi dana Asabri, batubara, dan Krakatau Steel. Ya tadi yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Lokasi ruko terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tempat ini merupakan titik ke-13 yang digeledah tim penyidik gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto sentil pejabat Polri hingga Kejaksaan Agung dalam acara peresmian bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB pada hari Jumat. Terima kasih. Prabowo Subianto mengingatkan agar pejabat negara harus bekerja untuk kepentingan masyarakat dan para pejabat harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat. Menurut Prabowo Subianto, para pejabat harus introspeksi karena masih ada banyak rakyat yang susah. Sementara Indonesia tidak bisa jadi negara maju bila rakyatnya masih kelaparan. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Iya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Ya, DPR meminta jajaran TNI Polri hingga jaksa solid untuk mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. DPR meminta terduga pelaku korupsi harus diminta tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik. Komisi 3 DPR RI mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak yang diduga terlibat kasus korupsi harus dimintai tanggung jawab di depan hukum apapun jabatannya. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesan Tandra, meminta jajaran TNI Polri hingga jaksa solid mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik. Kepada TNI Polri untuk solid, Termasuk jaksa juga. termasuk jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah semua sama di depan hukum, maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Saat ini Polda Metro Jaya menjaga ketat barang bukti kasus korupsi batubara. Pengamanan dilakukan dengan personil bersenjata lengkap.
Dari sejumlah lokasi yang digeledah, penyidik menemukan berbagai barang bukti berupa uang ratusan miliar rupiah, puluhan kilogram emas batangan, dokumen, hingga perangkat elektronik yang masih didalami keterkaitannya dengan perkara. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke kasus lain pemirsa, pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis menjalar ke daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan adanya pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Jawa Tengah. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono mengungkapkan saat ini jajarannya tengah menindaklanjuti pengusutan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Negeri di berbagai daerah di Jateng sedang mendata dan menghimpun keterangan setiap unit SPPG, termasuk milik Polri. Arfan mengakui bahwa pendataan dan penghimpunan keterangan terhadap seluruh SPPG di Jateng berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di BGN. Namun Arfan membantah pendataan SPPG, termasuk SPPG Polri di Jateng, terkait dengan serangkaian penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipikor, Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Jakarta yang turut menyeret nama Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Dan sebenarnya seluruh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan SPPG di daerah. Kemudian kami dari Kejati meneruskan perintah itu kepada kejaksaan-kejaksaan negeri untuk melakukan on the spot. Jadi anggota kami di Kejaksaan Negeri melakukan on the spot, melakukan pengumpulan data dan keterangan sekitar pelaksanaan SPPG, kendala dan apa yang sudah terjadi. Jadi ya pengumpulan data dan keterangan lah. Bukan tidak benar, kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Di tengah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beredar pesan berisi arahan internal bidang profesi dan pengamanan atau Bitpropam Polda Jawa Tengah yang meminta anggota Polri tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa pendampingan resmi. Dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan jajarannya hubungannya harmonis, baik, koordinasi kita berjalan lancar, dan surat atau bukan surat ya, WA yang diberikan oleh Subdit Paminal Polda Jawa Tengah kepada jajaran itu sifatnya imbauan. Ini merupakan salah satu bentuk tertib administrasi dan kemudian prosedur dalam pemeriksaan atau pendampingan terhadap anggota personel Polri. Pada prinsipnya semua normatif berjalan dan hal ini merupakan salah bentuk pengawasan daripada Polda Jawa Tengah terhadap jajaran. Pendataan ini merupakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 7 tersangka yang berasal dari unsur Badan Gizi Nasional, pihak swasta hingga aparat penegak hukum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan kepala daerah, TNI dan Polri untuk memeriksa dapur-dapur MBG dan melaporkan ke Kepala BGN serta Presiden. Siapapun boleh melapor melalui media sosial jika ditemukan penyimpangan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah. Nomor telepon ini yes. Dandim, Kapolres
Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Pemirsa, sukses bungkam Maroko 0-2 di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Informasi lengkapnya usai jeda tetap di Sindo Malam.